Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hana Atikah dengan NIM 121125764. Sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya terkait dengan mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer Dengan dosen pengampu Asosiat Profesor Dr. Farida Yuliati, SH MHMM. Di sini saya mengambil judul terkait dengan Artificial Intelligence dan Dilema Etika Pengambilan Keputusan Bisnis. Yang mana kasusnya itu, Rumah Sakit Sejahtera merupakan rumah sakit swasta tipe B yang telah menerapkan berbagai sistem digital, seperti sistem informasi manajemen rumah sakit, rekam medis elektronik, aplikasi mobile untuk pasien, layanan pendaftaran online, telemedicine, dan pembayaran digital. Meskipun investasi teknologinya cukup besar, evaluasi internal menunjukkan beberapa permasalahan berikut. Yang pertama itu tingkat penggunaan aplikasi pasien hanya mencapai 35%. Sebagian besar dokter masih lebih nyaman menggunakan prosedur manual, lalu data pasien tersebar pada beberapa aplikasi yang belum terintegrasi. Yang keempat itu keluhan pasien terkait proses pelayanan digital terus meningkat. Dan yang kelima itu manajemen berencana mengimplementasikan AI untuk membantu penjadwalan, prediksi okupansi tempat tidur, chatbot layanan pelanggan, dan juga analisis penyakit. Namun muncul kekhawatiran mengenai kesiapan SDM, keamanan data, biaya investasi, serta penerimaan pasien terhadap penggunaan AI. Mahasiswa diminta untuk melakukan analisis komprehensif mengenai sebagai konsultan transformasi digital, susun strategi e-bisnis yang komprehensif dengan membahas analisis kondisi internal dan eksternal organisasi menggunakan SWOT atau TOWS, kemudian evaluasi tingkat kematangan digital, identifikasi peluang dan tantangan implementasi AI dalam pelayanan kesehatan, rancang strategi integrasi SIM-RS, RME, CRM, dan AI, susun roadmap transformasi digital selama 5 tahun, dan rumuskan indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi strategi. Untuk latar belakangnya itu, perkembangan artificial intelligence atau AI itu telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor. Salah satunya itu termasuk sektor kesehatan, di mana penerapan AI dalam layanan kesehatan itu masih menimbulkan dilema etika, di mana dalam kasus yang dibahas, sebuah rumah sakit swasta besar diketahui menggunakan AI untuk mendukung pengambilan keputusan medis dan administratif. Setelah beberapa bulan penerapan, ditemukan bahwa pasien BPJS memperoleh skor prioritas lebih rendah, pasien usia lanjut lebih sering ditolak, algoritma tidak pernah diaudit, dan pasien tidak diberi penjelasan bahwa keputusan sebagian besar dipengaruhi oleh AI. Kasus ini akhirnya menimbulkan kritik publik karena dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip keadilan, hak pasien, serta etika bisnis. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap kasus ini dengan menggunakan perspektif AI etik, bisnis etik, stakeholder theory, good corporate governance, ESG, hak konsumen, prinsip keadilan, serta prinsip beneficent dan non-maleficent. Untuk rumusan masalahnya itu, bagaimana kasus menggunakan penggunaan AI di rumah sakit itu dapat dianalisis berdasarkan prinsip AI etik. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan bisnis etik dalam kasus tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampak terhadap para pemangku kepentingan berdasarkan stakeholder theory. Yang keempat, bagaimana kaitannya dengan prinsip good corporate governance dan ESG. Lalu kelima, bagaimana hak konsumen atau pasien yang dilanggar. Lalu yang keenam, bagaimana prinsip keadilan, beneficence, dan non-maleficence yang diterapkan, dan juga apa rekomendasi tata kelola AI yang tepat bagi rumah sakit. Kemudian tujuannya itu adalah untuk menganalisis kasus penggunaan AI di rumah sakit dari berbagai perspektif etika dan tata kelola. Lalu nomor dua itu mengidentifikasikan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, hak pasien, dan etika bisnis. Dan ketiga itu memberikan rekomendasi tata kelola penggunaan AI yang bertanggung jawab. Artificial Intelligence Ethic itu sendiri merupakan seperangkat prinsip yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan AI dilakukan secara adil, transparan, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip utama AI etik meliputi fairness, transparansi, akuntabilitas, privasi, dan human oversight, di mana pada kasus rumah sakit ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa prinsip AI etik. Yang pertama itu keadilan, pasien BPJS memperoleh skor prioritas lebih rendah dibandingkan pasien non BPJS. Selain itu, pasien usia lanjut lebih sering ditolak.
Hal ini menunjukkan adanya bias algoritma yang menghasilkan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu. Lalu yang kedua, transparansi. Rumah sakit tidak menjelaskan kepada pasien bahwa keputusan sebagian besar dipengaruhi oleh AI. Kurangnya transparansi ini menyebabkan pasien tidak memahami dasar pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga itu akuntabilitas, di mana algoritma tidak pernah diaudit. Ketika terjadi diskriminasi, itu tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, pengembang AI, manajemen rumah sakit, atau tenaga medisnya. Lalu yang terakhir itu ada human oversight, di mana keputusan penting terkait prioritas pasien dan tindakan medis seharusnya tetap melibatkan penilaian manusia, di mana AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengambilan keputusan utama. Lalu yang kedua, analisa berdasarkan bisnis etik. Bisnis etik itu sendiri adalah prinsip moral yang mengatur perilaku organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Organisasi itu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, tanggung jawab sosial, dan juga hak-hak pihak yang terdampak. Pada kasus ini, manajemen rumah sakit beralasan bahwa penggunaan AI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari biaya operasional. Namun, keputusan bisnis yang hanya berorientasi pada efisiensi dapat mengabaikan nilai moral dan kemanusiaan. Dalam etika bisnis, organisasi harusnya menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan juga tanggung jawab sosial. Diskriminasi terhadap pasien BPJS dan pasien usia lanjut itu menunjukkan bahwa rumah sakit lebih mengutamakan efisiensi daripada keadilan pelayanan. Kemudian stakeholder teori itu menyatakan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang sahamnya. Menurut stakeholder teori, rumah sakit gagal mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang berdampak. Fokus yang terlalu besar pada efisiensi biaya itu menyebabkan banyak hak pasien yang terabaikan. Dampaknya pada kasus ini, pada pasien BPJS, prioritas layanannya lebih rendah, pasien usia lanjut itu lebih sering ditolak, pada keluarga pasien itu hilangnya kepercayaan, pada tenaga medis berpotensi kehilangan otonomi profesional, manajemen rumah sakit dampaknya beresiko reputasi dan hukum, pemerintah dan masyarakat berdampak terhadap perlu melakukan pengawasan juga menilai rumah sakit yang diskriminatif. Good corporate governance itu mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan GCG ini penting agar penggunaan teknologi AI dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Prinsipnya yang pertama transparansi, pelanggaran yang dilakukan yaitu pasien tidak diberi informasi. Kemudian akuntabilitas, pelanggaran yang dilakukan pada kasus ini tidak ada audit algoritma. Responsibilitas itu pelanggaran yang terjadi mengabaikan dampak sosial, independensi, keputusannya terlalu bergantung pada AI, dan fairness-nya itu adanya diskriminasi pada pasien. Kemudian terkait dengan ESG, ESG ini merupakan kerangka yang menilai kinerja organisasi dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam kasus ini, aspek sosial dan tata kelola menjadi sangat penting karena menyangkut keadilan akses layanan kesehatan serta pengawasan terhadap teknologi AI. Jadi, pada kasus ini yang dilanggar yang pertama itu aspek sosialnya. AI ini memperburuk ketimpangan akses layanan kesehatan bagi pasien BPJS dan lansia. Kemudian aspek governance itu tidak adanya audit, pengawasan, dan juga kebijakan AI menunjukkan lemahnya tata kelola. Dan aspek lingkungan, environmental itu tidak menjadi isu utama pada kasus ini. Analisis hak konsumen atau hak pasien, di mana ini sebagai pasien, sebagai konsumen layanan kesehatan memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, mendapatkan pelayanan yang adil, serta memberikan persetujuan berdasarkan informasi, yaitu sesuai dengan informed consent. Pada kasus ini, hak pasien yang berpotensi dilanggar adalah yang pertama, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil, hak untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi, dan hak untuk mengetahui dasar pengambilan keputusan medisnya. Lalu terakhir itu ada prinsip justice, beneficence, dan non-malfeasance, di mana justice itu memberikan perlakuan yang adil kepada semua pasien. Pada kasus ini, prinsip justice menuntut perlakuan yang setara bagi semua pasien. Diskriminasi terhadap pasien BPJS dan lansia bertentangan dengan prinsip ini. Lalu yang kedua ada beneficence, di mana ini memberikan manfaat terbaik bagi pasien. AI itu sendiri seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat bagi pasien.
Dalam kasus ini manfaat AI tidak dirasakan secara merata. Dan yang terakhir, non-malfeasance itu menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien. Prinsip ini mengharuskan rumah sakit untuk menghindari tindakan yang merugikan pasien. Keputusan AI yang diskriminatif dapat menyebabkan keterlambatan layanan, penolakan pasien, dan juga potensi kerugian kesehatan. Hingga untuk rekomendasi yang dapat dilakukan terkait dengan tata kelola penggunaan AI, yaitu yang pertama bentuk komite tata kelola AI yang terdiri dari manajemen, dokter, ahli etika, ahli hukum, ahli data, dan perwakilan pasien. Lalu yang kedua menetapkan kebijakan penggunaan AI yang jelas, dan yang ketiga menentukan bahwa keputusan akhir tetap berada pada tenaga medis. Kebijakan etika digital itu yang pertama, prinsip keadilan dan non-diskriminasi, transparansi penggunaan AI, perlindungan data pasien, akuntabilitas atas keputusan AI, hak pasien untuk meminta penjelasan. Lalu mekanisme audit AI, itu rumah sakit perlu melakukan audit internal secara berkala, kemudian audit eksternal independen, pengujian bias terhadap kelompok pasien, evaluasi akurasi model, dokumentasi perubahan algoritma, publikasi laporan audit, dan strategi perlindungan pasien yaitu memberikan informed consent, menyediakan mekanisme banding apabila pasien merasa dirugikan, menjamin bahwa pasien BPJS dan lansia tidak diperlakukan berbeda, menjaga kerahasiaan data pasien, dan melibatkan dokter dalam setiap keputusan kritis. Strategi komunikasi publik itu menyampaikan secara terbuka, menjelaskan fungsi AI sebagai alat bantu, mengakui kesalahan apabila terjadi bias, dan menyampaikan langkah perbaikan, dan yang terakhir mempublikasi hasil audit AI-nya. Sehingga kesimpulannya itu kasus penggunaan AI di rumah sakit swasta menunjukkan bahwa penerapan teknologi tanpa tata kelola yang baik dapat menimbulkan dilema etik yang serius. Dapat disimpulkan bahwa terjadi bias algoritmi terhadap pasien BPJS dan pasien usia lanjut, rumah sakit tidak menerapkan transparansi, tidak ada audit algoritma, hak pasien untuk memperoleh informasi dilanggar, prinsip keadilan tidak terpenuhi, prinsip beneficence dan non-maleficence terancam, dan fokus pada efisiensi biaya mengabaikan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan sebagai pengganti pertimbangan manusia dalam pelayanan kesehatan. Mungkin selanjutnya itu rumah sakit perlu membentuk komite tata kelola AI, menetapkan kebijakan etika digital, melakukan audit, menjamin perlindungan pasien, menjaga transparansi kepada publik, memastikan keputusan akhir tetap berada pada tenaga medis, dan mengutamakan keadilan dan keselamatan pasien. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.